Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Vindi Ayu di mata kuliah Sistem Pakar pertemuan keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang representasi pengetahuan. Nah, untuk representasi pengetahuan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang sekarang ini kita hanya membahas sampai jaringan semantik. Ya, pertama-tama marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing supaya perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, tadi kita akan membahas tentang representasi pengetahuan. Nah, dari kata pengetahuan itu sendiri merupakan salah satu kata di mana banyak orang mengetahui maknanya, tetapi sulit untuk mendefinisikannya. Nah, kata pengetahuan ini memiliki banyak arti, dan kata-kata lain seperti data, fakta, dan informasi sering digunakan sebagai sinonim atau persamaan kata dari pengetahuan. Nah, ada yang namanya epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan. Nah, studi ini dihubungkan dengan alam, struktur, dan keaslian pengetahuan. Epistemologi ini mengekspresikan pengetahuan dalam 3 bentuk, yaitu secara filosofi, priori, dan posteriori, di mana filosofi ini digunakan untuk mengekspresikan kebenaran umum atau general truths yang terjadi di alam. Jadi apa yang terjadi di alam itu faktanya itulah yang dipakai gitu. Jadi yang general truthnya. Sedangkan pengetahuan yang a priori itu datang sebelumnya dan bebas dari arti. Nah, secara universal, benar dan tidak menimbulkan kontradiksi. Contohnya, semua kejadian pasti ada sebabnya. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Nah, sedangkan pengetahuan yang a posteriori itu pengetahuan yang diperoleh dari arti. Nah, kebenaran atau kesalahan pengetahuan posteriori dapat bervariasi. Suatu pernyataan yang benar pada suatu saat dapat disangkal dan menjadi salah pada saat yang lain. Nah, pengetahuan ini diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam procedural knowledge, declarative knowledge, dan tacit knowledge, di mana pengetahuan prosedural ini sering disebut sebagai pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Sedangkan pengetahuan yang deklaratif mengacu pada pengetahuan bahwa sesuatu itu benar atau salah, sehingga biasanya menghasilkan anjuran atau larangan. Sedangkan pengetahuan yang tacit kadang disebut sebagai unconscious knowledge, karena tidak dapat diekspresikan dengan bahasa. Contohnya, bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara mengendarai sepeda, dan sebagainya. Kemudian, di representasi pengetahuan ini ada istilahnya nih analogi word, di mana pengetahuan ini merupakan hal penting dalam sistem pakar, seperti yang dianalogikan oleh Nicholas Word dalam ekspresi. Nah, ekspresinya adalah jadi algoritma ditambah struktur data sama dengan program, dan pengetahuan ditambah inferensi sama dengan sistem pakar. Nah, analogi wordnya itu seperti itu. Nah, hierarki pengetahuan yang paling atas ada meta knowledge. Di bawah meta knowledge ada knowledge, di bawah knowledge ada information,
di bawah information ada data, di bawah data ada noise. Jadi pertama masih kayak noise tuh masih kayak katanya gitu, belum menjadi data. Habis itu akan kita cari-cari nih dalam pengumpulannya macam-macam kan kemarin tuh, bisa dari jurnal, dari wawancara, dari buku dan lain sebagainya. Setelah itu barulah kita mendapatkan data. Nah, data setelah diproses akan menghasilkan informasi. Nah, informasi bila sudah diproses lagi akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, kalau udah menjadi pengetahuan, kita bisa menjadi meta knowledge. Nah, ini bentuk-bentuk representasi pengetahuan. Ini yang pertemuan sekarang, kita hanya membahas produksi dan jaringan semantik. Semata, frame, dan logika ini akan dibahas di pertemuan 5. Ya, kita akan membahas produksi. Nah, produksi atau sering juga disebut himpunan produksi, baris produksi, atau baris merupakan bentuk representasi pengetahuan yang menggunakan BNF atau Backus-Naur Form sebagai meta-language-nya untuk menentukan sintaks bahasa. Nah, di mana meta-language adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menjelaskan bahasa. Nah, suatu string atau deretan kata dapat dinyatakan sebagai kata atau kalimat yang valid jika dapat diturunkan atau diderivasi mulai dari simbol start sampai terbentuk kalimat dengan menggunakan baris produksi yang ditentukan. Nah, grammar merupakan set atau rangkaian baris produksi lengkap yang menentukan suatu bahasa secara tidak ambiguous. Jadi nggak boleh tuh yang ambigu atau kerangkapan arti gitu ya. Ambigu nih memiliki dua makna gitu. Jadi kita harus grammarnya itu harus lengkap. Kemudian parse tree atau derivation tree merupakan bentuk representasi grafis dari kalimat yang diuraikan ke dalam simbol terminal dari seluruh simbol non-terminal yang digunakan untuk mendapatkan kalimat. Kemudian compiler akan membuat parse tree pada saat mencoba menentukan apakah suatu pernyataan dalam program sesuai atau tidak dengan sintaks yang ditentukan. Nah, cara alternatif penggunaan produksi ini adalah untuk membuat kalimat dengan mengganti seluruh simbol terminal dengan simbol non-terminal sampai mencapai start. Jadi ini namanya dengan metode backward. Kemudian jaringan semantik. Nah, jaringan semantik ini merupakan teknik representasi AI klasik yang digunakan untuk informasi proporsional, sehingga jaringan semantik sering disebut juga sebagai jaringan proporsional. Nah, proporsi itu menurut kalimat baik benar maupun salah. Proporsi merupakan bentuk dari pengetahuan deklaratif karena proporsi ini menyatakan fakta. Nah, proporsi selalu benar atau salah dan disebut sebagai atomik karena nilai kebenarannya tidak dapat dibagi lagi. Nah, jaringan semantik itu pertama kali dikembangkan untuk AI sebagai cara untuk menunjukkan memori manusia dan pemahaman bahasa. Jaringan semantik juga digunakan untuk menganalisa arti kata dalam kalimat. Nah, diterapkan juga pada banyak problem, termasuk representasi pengetahuan ini. Nah, struktur jaringan semantik itu digambarkan secara grafis dalam bentuk nodes dan arc atau panah yang menghubungkannya.
Nodes itu sering juga disebut sebagai objek, di mana objeknya ini bisa benda atau peristiwa. Nah, arc-nya sering juga disebut sebagai link atau edge. Nah, link digunakan untuk mengekspresikan suatu relasi, sedangkan node pada umumnya itu digunakan untuk menunjukkan objek fisik, konsep, atau situasi, atau peristiwa. Nah, relasi di dalam jaringan semantik sangatlah penting karena relasi tersebut menyediakan struktur pohon untuk pengorganisasian pengetahuan. Kalau nggak ada relasi, maka pengetahuan hanya akan merupakan koleksi sederhana dari fakta yang tidak saling berhubungan. Nah, dengan relasi, pengetahuan merupakan struktur kohesif tentang hubungan pengetahuan lain yang dapat disimpulkan. Nah, ini tipe relasi atau link dalam jaringan semantik. Ada dua tipe relasi atau linknya yang biasa digunakan pada jaringan semantik, yaitu ada link is a, dan a kind of atau disingkat AKO. Nah, kalau link is a itu biasanya digunakan untuk menyatakan jarak antar node atau untuk menyatakan suatu objek merupakan anggota dari suatu kelompok objek atau kelas objek tertentu. Kalau link AKO itu digunakan untuk merelasikan satu jenis objek ke jenis objek lainnya. AKO juga akan menghubungkan jenis individual ke jenis induk dari jenis di mana individual merupakan anak dari jenis tersebut. Nah, objek di dalam jenis atau kelas memiliki satu atau lebih atribut secara umum. Seperti atribut memiliki nilai, gabungan atribut, dan nilai disebut properti. Nah, ini contoh yang jaringan umum. Nodes-nya itu ada Jakarta, Bogor, Bandung, Bekasi, Tangerang. Nah, ini mereka dihubungkan oleh linknya tadi. Link. Ini kalau masih yang umum, belum ada propertinya. Nah, ini contoh jaringan semantik. Sudah mulai ada propertinya. Seperti ada nodes N, Bill, Susan, John, Carol, Tom, sama Dave. Nah, dimana N adalah istri dari Bill. Ini panahnya ke sini. Nah, terus panah balik lagi ke sini. Bill adalah suami dari N. Kemudian N, ibu dari Susan. Bill itu ayahnya Susan. Susan itu ibunya John. Nah, Susan istrinya Tom. Tom suaminya Susan. Kemudian Tom itu bersaudara dengan Dave. Tom itu bapaknya Carol. Dave adalah pamannya Carol. John sama Carol ini bersaudara. Si Carol itu adalah saudara perempuan dari John. Jadi itu udah ada propertinya. Nah, ini kalau jaringan semantik dengan link is a dan AKO. Jadi mobil, ini ada rootnya itu mobil. Kemudian mobil itu dibagi jadi dua, ada 4 WD sama 2 WD. Nah, 4 WD itu a kind of mobil, 4 WD ada a kind of mobil. Kemudian sedan, minibus, van merupakan dari 2 WD, ya kan, a kind of WD, 2 WD. Kemudian ada jeep, dia a kind of 4 WD.
Nah, sedan itu di spesifikin lagi ada Corolla. Jadi Corolla adalah sedan, Zebra adalah minibus, Trajet adalah van, ya, is a itu. Kemudian CJ7 is a jeep. Nah, ini adalah contoh jaringan ISE dan AKO. Kemudian ada yang namanya OAV dalam jaringan semantik. OAV itu kepanjangan dari Object, Attribute, Value Triple. Atau triplet dapat digunakan untuk memberi karakter semua pengetahuan dalam jaringan semantik dan digunakan dalam sistem pakar MYCIN atau kita baca aja micin ya, untuk diagnosa penyakit infeksi. Nah, representasi triple OAV sangat sesuai untuk pembuatan daftar pengetahuan dalam bentuk tabel dan menerjemahkan tabel ke dalam kode komputer dengan induksi baris. Jadi, contohnya seperti ini. Tadi OAV itu bentuknya tabel kan. Nah, jadi ini tabelnya. Ada objek, ada atribut, dan value. Jadi objeknya adalah apel, atributnya warna, value-nya merah. Kemudian apel, objeknya, atributnya kuantitas, value-nya 100. Kemudian objeknya anggur, warna, atributnya, dan value-nya ungu. Kemudian objek anggur, atributnya tipe, value-nya tanpa biji. Jadi value-nya itu harus sesuai sama atributnya. Jangan warna, atributnya warna, value-nya tanpa biji. Ya, masa anggur warnanya tanpa biji? Enggak kan? Terus apel, atributnya warna, value-nya 100. Bukan kan? Enggak cocok kan? Tapi value-nya itu merah. Jadi seperti itu ya. Nanti dari tabel ini diterjemahkan ke dalam kode komputer dengan induksi baris. Jadi bacanya per baris dia. Nih, per baris gitu. Nah, tapi jaringan semantik ini memiliki keterbatasan. Di antaranya itu kesulitan untuk membuat standar nama link, sehingga berakibat sulit memahami suatu desain jaringan semantik untuk apa dibuat dan bagaimana dibuatnya. Kemudian, jaringan semantik aslinya diusulkan sebagai memori gabungan manusia di mana satu node punya link ke node lainnya. Namun ada sekitar 10 pangkat 10 neuron dan 10 pangkat 15 link dalam pikiran manusia. Kalau semua dipetakan dengan jaringan semantik, akan diperlukan waktu yang sangat lama untuk mendapat jawaban, terutama untuk pertanyaan negatif yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Nah, jaringan semantik secara logika itu tidak memadai karena tidak menentukan pengetahuan dengan cara yang dapat dilakukan oleh logika. Kemudian keterbatasan lainnya, jaringan semantik itu secara heuristik tidak memadai karena tidak ada cara untuk memasukkan informasi heuristik dalam jaringan untuk mengefisiensikan kerja jaringan. Nah, pertemuan sekarang kita hanya membahas sampai jaringan semantik. Untuk skemata itu di pertemuan 5. Nah, sampai sini bila ada pertanyaan seperti biasa kalian bisa tanyakan di ruang diskusi ya. Oke, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.